Wa bal'u ma kutiba alaihi, dan menelan sesuatu yang ditulis Quran di atasnya. Nyan juga hukum haram. Cok kertas le katanya tulis Quran tak ayat. Dengan balut-balut Quran nyan taun keubat. Beojak rumah sakit dan beojak apotek beli ubat kan. Tulis Quran bak kertas cok le nyan Nyan hukumnya haram. Kenapa haram? Karena akan membuat Al-Quran bercampur dengan najis. Sebab dia nak hai belum. Lamprut deh lambungnya naik nan. Kamu sapat Quran ngon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian fikih pada subuh yang berbahagia ini tentang hal-hal yang haram kita lakukan dengan sebab kita berhadas. Syekh Zainuddin Al-Malibari di dalam kitabnya Fathul Mu'in mengatakan, khatimatun yahrumu bil hadathi salatun wat tawafun wasujudun wa hamlu mashafin wa ma kutiba lidarsi Qur'anin walau ba'da ayatin kalau haram dengan sebab berhadas. Jadi di belakang kita mengkaji hal-hal yang meruntuhkan wudu. Kalau wudu sudah runtuh, berarti kita sudah berhadas. Wudu udahnya karuntuh, karusak wudu. Berarti kamu hadas katanya. Menyoka menghadas, apa yang haram kita lakukan? Puatra yang haram terpubut, menyoka menghadas. Kata beliau, haram dengan sebab berhadas salatun, yang puntat haram dengan sebab tak menghadas, yaitu salat. Pakon haram tak sembahyang atau kita melakukan salat dengan sebab kita berhadas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulli Nabi la yakbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda'a. Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian apabila ia telah berhadas sehingga dia berwudu. Jadi menyoka itu bigentut tu. Menyoka tengok tu yang hana tetap punggung katupeh kulit gedanyongan kulit urinang yang kan mahram atau ka menyentuh kubul atau dubur ka menghadap nyan hanjut li sembayang harum hukum sembayang. Baru jita sembahyang kembali yaitu tak yak wudu kembali. Monyo tak paksa kita sembahyang tanpa tak wudu kembali, musuh contoh jika itu bigentut nyan sembahyang katanya hana netrimong li Allah. Bukan cuma hana getrimong, dikala gekun li para ulama yahrumu haram,
selain ibadah salatnya tidak diterima oleh Allah, juga kita yang melakukannya berdosa. Nah, karena kata pubut harim berdosa. Maka dikala tengah ada sembahyang itu kentut, tubit aju dari sembahyangnya. Nah, menyelang saf, tubit aju dari lam safnya. Itu untuk segera berwuduk kembali. Yang kedua, yang haram dengan sebab berhadas, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Tawaf, dumpu tawaf. Mandum semuanya haram kalau sudah berhadas. Kenapa tawaf haram? Karena tawaf itu pada kedudukan salat. Nah, jadi dalam satu hadis yang diriwayat oleh Al-Hakim, Rasulullah menyatakan bahwa at-tawafu bimanzilatis salah, bahwa tawafnya kedudukan bak kedudukan salat. Perbedaan cuma yaitu pada tawaf Allah halalkan kita berbicara, sedangkan pada salat tidak boleh kita berbicara. Illa annallaha kan ahallallahu fihil mantuq. Nah, kecuali kata Rasulullah, ya, pada tawaf Allah halalkan berbicara. Nah, fala yantiku illa bi khairin. Tapi kata Rasulullah, jangan berbicara kecuali dengan kebaikan. Artinya menyopegah haba-haba yang got bak tawaf jut, hana pupu hana batu tawaf. Tapi bak sembahyang ada got tat haba ada pegah, tetap batu sembahyang. Wa hamlu mashafin. Dan yang haram lagi dengan sebab berhadas, hamlu mashaf, membawa mashaf. Mashaf yaitu lembaran-lembaran yang dituliskan Quran di dalamnya. Yang lagi bak ikut tanya nyan mashaf ke. Jadi menyoka menggentut ke tanyoka menghadas, nyan hanjut li tacok tiap meme Quran. Tidak lagi boleh membawa Al-Quran, mashaf Al-Quran. Wa ma kutiba lidarsi Quranin. Dan haram dengan sebab berhadas membawa apapun yang ditulis untuk belajar Quran, walau ba'da ayatin, walaupun yang tertulis tersebut tidak lengkap, cuma setengah ayat. Kalau seperti papan, kalau dulu papan, sekarang buku. Pada buku tersebut tertulis sebahagian ayat Al-Quran, tidak lengkap, cuma sebahagian ayat Al-Quran, tidak mungkin satu ayat atau tidak satu surah, yang tertulis cuma sedikit. Nah, kalau yang ditulis itu adalah Quran, maka hukum membawa, ya, tempat penulisan Quran itu, misalnya kalau di sini dicontohkan dulu zaman dulu papan, di papan ditulis, maka membawa papan tersebut hukumnya haram. Haram dit. Lagi tamai mashaf sit anjit me. Tak tulis bak kertas putih diun, tak tulis Quran. Nyan kertasnya juga anjit me haram karena hukum Quran. Wal ibaratu fi qasdid darasati, wat tabarruki bihalatil kitabah duna ma ba'daha wabil katibi li nafsihi aw li ghairihi tabarruan wa illa fa'amirihi la wa illa fa'amirihi. Ibarat pada kasat dirasah belajar dan tabarruk bihalatil kitabah adalah pada ketika menulis, duna ma ba'daha, bukan setelah menulis. Nah, misalnya ditulis Al-Quran pada secerik kertas, selembar kertas yang tertulis Al-Quran, baca ini baksiun kertas menulis Al-Quran, misuji menulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah Al-Quran. Nah,
apakah lembaran kertas tersebut yang tertulis bismillah haram dibawa-bawa atau boleh ditinjau pada kasat, ya, di saat menulis Quran, di saat menulis bismillah tersebut. Artinya tujuan untuk apa bismillah itu ditulis di selembar kertas tersebut. Kepu getulis bismillah inan ba on kertasnya tinjau. Nah, tinjauannya adalah tujuan yang terjadi di saat menulis, bukan tujuan yang terjadi setelah menulis. Watte getulis ku maksudnya. Apabila maksud waktu ditulis adalah untuk belajar Al-Quran, maka membawa lembaran kertas tersebut dalam keadaan berhadas hukumnya haram. Tapi apabila maksud waktu ditulis adalah sebagai tabarruk, mengambil berkah, maka membawa lembaran itu hukumnya boleh, karena bukan Quran. Nah, sebagai contoh zaman lung kalen, banyak rumah-rumah yang pintu rumah tersebut terukir bismillah. Pintu rumah. Nah kaligrafi bismillah. Lembaran pintu. Pakai pega apang lung kon mungkin. Apakah hata geblo atau apang lung kamu tulis bismillah. Ini hanali. Rumah Hawaii. Nyan bagaimana hukum membawa lembaran pintu tersebut, daun pintunya? Hiban hukumnya. Sebab bismillahnya Quran yang menulis bismillah, kiban hukum tame lembarannya. Getinjau kepada maksud saat ditulis. Jadi waktu ditulis bismillah di pintu tersebut, apa maksudnya? Monyo maksud sebagai Quran, nak belajar baca bismillah urang ngote genging pintunya. Nyan hukum membawa lembaran pintu itu tanpa berwudu atau dengan berhadas haram. Tapi kalau maksudnya sebagai tabarruk, cuma untuk keberkahan, nak baca bismillah urang wate gedamong dalam rumah, maka boleh, tidak haram. Nyan bang. Wabil katibi li nafsihi aw li ghairihi tabarruan, dan iktibar juga dengan maksud si penulis. Kalau ditulis untuk dirinya, tidak orang getulis bak papun bismillah Quran, nyan apakah haram membawa papan tersebut? Iktibarnya adalah maksud penulis tersebut. Kalau dia menulis bismillah di papan tersebut untuk dirinya, sebagai kaligrafi ya. Tapi kalau dia menulis untuk orang lain, bukan dengan cara dibayar, tabarruk, artinya dia menulis lalu dia hadiahkan kepada orang lain, juga diiktibarkan maksud dia. Menyo getulih ke drog atau getulih ke gop, tapi kon gelake upah, ge hadiah ke orang lain atau ge sedekah, nyan maksud dari penulisan tersebut dikembalikan kepada penulis. Watra maksud untuk tulis bismillahirrahmanirrahim. Hai maksud untuk berkah, hana harum walaupun tanpa wudu. Tapi punya maksud supaya orang nak baca Quran, berarti maksud supaya belajar Quran, maka hukumnya haram. Wa illa fa'amiruhu, jika bukan untuk dirinya ditulis atau bukan untuk orang lain dengan cara tabarruk, tapi dengan cara mengambil upah, maka kembali iktibar maksud penyuruhnya menulis. Rana yu baklung hai tengku ne pegot kaligrafi Quran tak boh kelung ubi peng ke rana sertuh ribe. Ya, lung pegot ilung kaligrafi bak selembar
kertas atau bak selembar papan yang pegat long. Tapi yang diiktibar maksud orang yang menyuruh, yaitu drone. Pu maksud ni drone ni yulung tulis kaligrafi bak kertas, ni yulung tulis kaligrafi bak papan. Pu maksud. Yang kenan, menyona maksud irone untuk belajar Quran, maka hukum membawa tulisan tersebut haram tanpa berwudu. Menyo maksud tabarruk halal, maka kaligrafi yang pulau-pulau nyan ke kembali kenan, karena kaligrafi kena yang memai pulau atau bak toko-toko dan tablo lainnya nyan kaligrafinya menulis bismillah ladum, atau ladum menulis ayat kursi, ladum menulis yasin aja, taboh surah yasin nyan ditulis kon karena tayu lekdanyo ditulis, cuma dudo baru tablau. Nah, nyan bisa dikembalikan hukumnya kepada maksud penulis, wate ditulis kuadranya. Nah, menyo maksud ditulis sebagai hiasan dinding, berarti kon untuk belajar Quran, maka membawanya tidak haram dengan berhadas. Anak haram iban tanya beliau yang tulis ji tak beliau lagi tanya, berarti tanya you tulis, tak kira berarti kepu maksud rana ni beliau nyan untuk dipek bab bintih, untuk nak god bintih mendau kon untuk maksud belajar Quran nyan hana haram membawa, tapi menyontuk belajar Quran haram. Jadi baru haram berarti dipahami membawa tulisan Al-Quran pada sesuatu, membawa sesuatu yang di sana tertulis Quran apabila dengan maksud dirasah belajar. Nah, belajar Al-Quran nyan yang haram. Ya. La hamluhu ma'a mata'in, tidak haram membawa mashaf yang bersama harta benda. Nah, mashaf dalam tempatnya, tapi tempatnya bukan cuma berisi mashaf, berisi harta katanya olam. Lagi dalam peti uang tu nama mashaf, dalam koper peng tu, dalam koper bajet tu, nah mashaf ini nak tabu Quran. Tacok kopernya tamai, padahal katanya kai tubi gendut mano, kabur hadas katanya, tamai di kopernya, dalam kopernya nah Quran nyan hana harum tamai kopernya. Wal mashafu gairu maksudun bil hamli, padahal mashaf tidak dimaksudkan dengan membawa. Sabab wate tame yang tak maksud kon me mashaf, tapi me koper. Cuma dalam koper na mashaf. Hana pupu, hana harum. Menyotame cuma mashaf meno harum sebab berhadas. Tapi dikala mashaf berada dalam koper, dalam kopernya na bajai gedanya, sedangkan yang tak maksud kon me mashaf me koper nyan hana harum me. Ya, jadi berarti halal. Cuma menyata kaji lebih dalam, di sini ada beberapa pendapat ulama. Ada beberapa pendapat ulama. Ada ulama yang mengatakan bahwa tidak haram kalau yang kita maksud itu adalah membawa harta katanya sagai, membawa koper tanya orang yang hana haram. Atau yang tak maksud me koper beserta me Quran, hana haram mengapa? Atau hana tak maksud sesuatu, tapu hana tak maksud, kata me juga hana maksud tapu. Jadi menurut ulama lagi yang berpendapat lagi yang haram cuma satu, yaitu apabila yang kita maksud cuma membawa Quran.
walaupun dalam tempat lain yang katanya maksud cuma me Quran, nyan yang haram. Tapi ada juga ulama mengatakan yang haram dua pu, yaitu tak maksud membawa Quran saja dan tak maksud membawa Quran bersama barang lain, nyan haram. Baru hana haram ba ulamanya yang tak maksud tame barang lain, walaupun di dalamnya ada Al-Quran dan hana tak maksud sapu, nyan yang hana haram. Jadi nak khilaf bacut di sini. Khilaf berarti maksud Quran bersama yang lain. Ada yang menyatakan halal, ada yang menyatakan haram. Kemudian yang haram lagi dengan sebab berhadas, wa mashul warakatihi, walau li bayadin, menyentuh lembarannya Quran, lembaran Quran nyo lagi Quran yan mu tulis lembaran ji tak sentuh li tanya lembaran ji kon tame mono me mashaf haram jino menyentuh lembaran Quran mashaf yang tertulis Quran yan tak sentuh, tersentuh padahal katanya berhadas, tak sentuh nyan hukum ji haram, walaupun yang kita sentuh bagian lembaran tersebut yang kosong, yang masih putih, yang tidak tertulis. Bak pinggir ji musuh lagi nyo kan menulis bak pinggir nyo tak sentuh, hana kenong mashaf Quran nyan juga haram karena lembaran tersebut tertulis Quran, walaupun yang tak sentuh kon bak bagian tulisannya adalah bak bahagian putihnya juga haram. Iban tak baca munyo hadas adalah hadas kecil hana bubu, tapi munyo hadas karayu untuk kala ilah hukum haram. Nyo hadas kecil cuma getanyo hana berwuduk sakai, tapi kon dalam keadaan getanyo junub atau menyorinang kon dalam keadaan muhid nyan boleh baca je, tapi yang hanjut sentuh nyo mantong tak pegah ile deruh mandum hadas atau khusus kepada hadas kecil, yaitu yang putboh likut menyentuh ubul dan dubur, bersentuhan kulit getanyo laki-laki dengan perempuan yang kan mahram, hilang akal termasuk inan tengun yang ada tetap ya, itu bid sesuatu daripada dua jalan, termasuk itu bid gentut nyan yang maksud yaitu menyatakan hana berwudu ya, dengan sebab Quran yang na terjemahan atu ya na atu no ke ya, au nahwi darfin uidda lahu wa huwa fihi, atau menyentuh seumpama ya tempat darfin, sesuatu yang disediakan, uidda lahu yang disediakan bagi Quran, wa huwa fihi sedangkan Quran dalam tempat tersebut. Sebagai contoh jamun Quran hantom lagi nyo hanam lepi ate jabut retak-retak lung jamun ate jabut golom na lampu adanya Quran kamu buh lam dikadu nah nyo lagi yang memangnya buh lam dikadu hanju kosong Quran buh lam dikadu. Jadi yang tak tentu lagi katanya kon Quran tapi dikadu lepe Quran, jamun dikadu apa lepe Quran nyan kiban menyolam dikadu nyan dalam alasnya, dalam sampulnya na Quran, ada Quran, maka menyentuh sampul tersebut pun haram. Dikaduknya anda juga haram karena lam dikaduknya na Quran. La qalbu warakihi bi audin idza lam yanfasil alaihi. Tidak haram membalikkan kertasnya mashaf, kertas Quran, talop lagi nyo ya. Tapi kon talop ngenjaro bi audin dengan menggunakan kayu, menyo anak mitbut cok purih ya.
Ilap ngan purih. Membalik lembaran Quran dengan kayu tidak haram dalam keadaan berhadas idza lam yanfasil alaihi, apabila lembaran Quran yang dibalik itu tidak berpisah di atas kayu. Tidak berpisah, lam yanfasil alaihi, tidak berpisah di atas kayu. Nah, dibahas lebih panjang oleh para ulama apabila lembaran Quran tersebut bukan lembaran Quran yang berceraian. Kon yang lagi nyonyo kon hana bercerai, wate tabalik hana mau pisah aja. Tapi apabila ate tabalik mau pisah, mau kumat gede bak kayu, hana le bersatu ino lembaran Quran yang masih belum bersatu, masih bercerai-berai, nyan membalikkannya haram. Haram dah balik. Nah, nyo dengan kayu tapi kon dengan jaro, nyo dengan jaro kaden teh haram, menyentuh mentang haram. Wala ma'a tafsirin zada walau ihtimalan, dan tidak haram menyentuh mashaf Quran yang bersama tafsir. Pertanyaan Ron, nah tafsir ji artinya tidak mesti bahasa Latin, termasuk bahasa Arab, karena tafsir juga dalam bahasa Arab cukup lu anam ji dalam bahasa Latin, yang tafsir tersebut lebih banyak daripada Quran. Walaupun banyaknya tafsir ihtimal, hana tahitung lagi tanya. Artinya huruf tafsir dengan huruf Quran menyota hitung lebih le huruf tafsir, walaupun hana tahitung. Ada bukti dah kalian panjang tafsir, panjang terjemah dengan Quran, lebih le terjemah. Nyan tak sentuh, kon tame, tak sentuh, ya. Termasuk nyan tame Quran yang le terjemahan ji, yang le tafsiran ji daripada Quran, tidak haram walaupun dalam keadaan menghadas. Sentuh Quran yang ada tafsirannya atau yang ada terjemahannya, yang tafsiran atau terjemahannya lebih banyak daripada Quran, tidak haram walau dalam keadaan berhadas, dalam keadaan berhadas, hana haram. Berarti munyo perle kita nyo tanuk cok Quran, sedangkan kita nyo kamu hadas, berarti solusi jih yang cocok Quran yang na terjemah. Sebab umum jih biasa terjemah lebih le huruf jih daripada huruf Quran itu sendiri. Wala yumna'u sabiyun mumaizun muhdithun walau junuban hamlu wa massi nahwi mashafin lihajati ta'allumihi wa darsilihi wa wasilatihima kahamlihi lil maktab wal ityani bihi li muallim li yuallimahu minhu. Sekalipun menyentuh dan membawa Quran dalam keadaan berhadas tadi hukumnya haram, tetapi anak kecil yang sudah mumayyiz, anak kecil yang sudah mumayyiz, artinya yang sudah membedakan, bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, yang sudah tahu mana kanan mana kiri, yang kajut itu bajai geroi, yang kajut ipajuh bu geroi, yang gekun mumayyiz. Anak mit tapi mentong golong balik, tapi sudah mumayyiz. Nah, padit umumnya tergantung dengan cepat tidaknya bekerja motorik anak mit. Ladum TK kamu mumayyiz, ladum KSD kalau mumayyiz, mentong payah mai putuk bajai, mentong payah mai tulung bu, ladum nah fit lagi kan. Nah, tergantung, pokoknya kamu mumayyiz. Nah, anak kecil yang sudah mumayyiz, yang berhadas, sekalipun hadasnya adalah junub, nah, iban cara anak mit kamu junub, ya, kon jih sebenarnya anak mit kahana keluar mani lah, nyo apabila terjadi kasus seperti pemerkosaan anak mit, nyan kamu junub, walaupun anak mit hana itu bit mani. Dalam keadaan seperti itu anak-anak, dalam keadaan berhadas,
dia boleh membawa mushaf dan menyentuh Quran, mushaf. Jadi tidak perlu kita larang apabila tapi tujuan membawanya untuk belajar. Untuk belajar. Ya, anak mit imat Quran. Untuk pu imat Quran untuk belajar. Nya hanjut tham, baik tham. Artinya jut imat ni. Dan untuk wasilah belajar. Wasilah belajar apa? Dia ambil Quran, dia bawa ke tempat belajarnya. Menyentuh belajar, wate belajar. Nyok dime ke tempat belajar. Anak mit dari rumah ime Quran kena untuk ibut je wate athai no mena pengajian ni no. Padahal ji wate ime nyan kam hadat dah dengar dia beraya tu gendut ni. Nyan hanjut tham ke bah. La yumna'u, tidak boleh dilarang. Bah ime gede. Bet dia tham. Bet dia berahai pandai juk mai Quran long kah kai dubi gendut nyan. Anak pupu, bah mena ni gede. Atau dia bawa Quran tersebut kepada gurunya yang tujuannya supaya guru itu mengajarkan dia Quran. Jepit walaupun kon ime bak maktab bak tempat belajar, ime bak guru, ikalan na gure Quran ni nambah gede kupi dengan kecil kupi, jok Quran di rumah yang me bagonya kena. Jepit. Nah, karena tujuannya untuk belajar, hana harum. Tapi nya khusus untuk anak mit yang mumayyiz, kon untuk bertanya. Tanya mesti draw nak belajar Quran tu le berkelam na Quran ni no. Kai tu bi gendut nah nan tu bi le nak tu sembahyang no jo jo Quran ni pudu ikut Quran nak merno Quran. Draw ni mengendut nyan haram. Wa yahrumu tamkinu ghairi mumayyizi min nahwi mashafin walau ba'da ayatin. Dan haram menyerahkan Quran ya kepada selain mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz berarti, yang masih sangat kecil. Anak mit yang hanya dipu tapu lam. Ya. Hanya dipu bulam. Hanya ji baju bu geroi, hanya duri tahunun tahwi lam. Ke anak mit mentang anak mit bak play group kan. Anak mit ubu dadat. Titun watun le tun umu yan. Nyan haram jo Quran ba anak mit yan. Walau nahwa walau ba'da ayatin, sekalipun sebahagian ayat. Hana terus tabah ayat dajuk baji tetap haram. Haram dajuk. Kenapa? Karena ditakutkan anak-anak itu akan merusak Quran. Icok Quran peri-peri ngeroi, baju-baju hikap-hikap ngeroi. Pak itu puji. Nyan yang haram bak tho kon bak anak minyan haram pada orang yang memberikan saja Quran ke anak minyan drone kaku ke drone haram. Artinya haram bagi kita memberikan lembaran Quran atau seluruhnya atau sebahagian daripada Al-Quran kepada anak-anak yang belum mumayyiz. Nya haram. Anjuk karena ditakutkan dapat merusak Quran. Wa kitabatuhu bil ajamiyah, dan juga haram menulis Al-Quran dengan bahasa ajam. Bahasa ajam yaitu bahasa selain Arab. Artinya bukan dengan huruf hijaiyah, dengan huruf lain. Huruf yang huruf alfabet, punah huruf lam, huruf kanji kenyamun huruf lam. Selain huruf hijaiyah, menulis Al-Quran dengan selain huruf hijaiyah, yaitu dengan bahasa ajam, hukumnya haram. Lanjut tulis. Lanjut tulis haram. Haram. Tapi nyan na khilaf. Cuma dalam kitabnya hana kejauh khilaf. Langsung berah ju haram tulis Quran dengan bahasa ajam. Berarti yang diambil pedoman di dalam kitab ini adalah pendapat ulama yang mengatakan haram menulis dengan bahasa ajam. Sedangkan ada hadis mauquf dulu yang menyatakan bahwa Salman Al-Farisi menulis Al-Quran dengan bahasa Persia karena orang-orang kampungnya orang Persia meminta agar dituliskan Al-Quran untuk mereka dengan bahasa mereka. Ditulis oleh Salman, ditakwil oleh para ulama yang berpendapat haram menulis Al-Quran dengan bahasa ajam, bahwa yang ditulis itu bukan hakikat Quran tapi tafsirnya Quran. Yang ditulis oleh Salman yang kon Quran asli tapi tafsir ji.
Jadi terjemahannya. Nah, terjemahannya ada buku. Kon Quran sendiri. Tapi menyoda tulis Quran sendiri harum. Musuh bismillahirrahmanirrahim dah tulis B I S. Ya, yang kan ngom bahasa aja bis dah tulis tu. Lantung dah tulis nyan kepegah haram. Nah. Nyo bismillah yang Quran, kon bismillah yang maktub kita nyo tak nak mulai sesuatu. Nah. Wa wada'u nahwi dirhamin fi maktubihi wa ilmi syar'in. Dan haram meletakkan seumpama dirham, wang, haram puduk peng fi maktubihi pada tempat tertulisnya Al-Quran. Bak tempat nama tulis Al-Quran haram tak puduk peng inan. Jadi peng tak puduk dalam lembaran Quran hukum ji haram. Kon lembaran Quran tak puduk dalam tempat peng. Yang salah. Peng tak cok le danyo tak puduk dalam lembaran yang tertulis Al-Quran. Tu lagi nyo. Cok peng puduk ji no tiun dalam Quran ni. Tak puduk. Tak tup lah inan. Nya hukum ji haram. Kon tak cok Quran tak puduk dalam tong peng. Nya lain. Nya hana haram no. Nah. Wa ilmi syar'in, dan juga haram meletakkan Quran, ya, meletakkan seumpama dirham pada tempat tertulis seumpama ilmu syara'. Kon mecih Quran rupanya. Tak cok peng tak puduk lam tempat metulis ilmu syara', lam kitab-kitab syar'i, lam buku-buku syar'i, lagi lam kitab atau buku yang berisi pelajaran fikah, dalam kitab yang buku yang berisi hadis, berisi tentang tauhid, tak puduk le katanya lembaran Quran di sinan hukum jihad haram. Maka hati-hati rona baik roh puduk peng dalam buku fikih. Nah buku fikih rona rumah ni cok peng nak puduk dalam buku fikih nutup. Nak baik tu pun nak min rona peng. Kubah inan ben kubah bab biasa ada ko icoi nak min. Dak ada ko icoi mana nak min. Nyan hukumnya haram. Ka dosa ditanya. Wa kadza ja'luhu baina auraqihi, begitu juga haram menjadikannya seumpama dirham, uang, di antara lembaran-lembarannya Quran. Nah, tak puduk ini. Bak tengok antara lembaran Quran tak puduk peng. Nyan hukum ji haram. Khilafan li syekhuna, khilaf bagi syekhina. Wa tamzikihi, dan merobeknya Quran abasan karena menghina, juga hukumnya haram. Cok Quran prik-prik karena menghina atau main-main, nyan hukum ji haram. Bahkan sebahagian ulama mengatakan menyo karena alasan menghinakan bisa menjadi kufur. Prik Quran, penghina Quran membuat gedanya menjadi kafir. Wa bal'u ma kutiba alaihi, dan menelan sesuatu yang ditulis Quran di atasnya. Nyan juga hukum haram. Cok kertas le katanya tulis Quran tak ayat. Nyan balut-balut Quran nyan taun keubat. Beojak rumah sakit dan nyo beojak apotek beli ubat kan. Tulis Quran bak kertas cok le nyan Nyan hukumnya haram. Kenapa haram? Karena akan membuat Al-Quran bercampur dengan najis. Sebab dia nak hai belum. Lamprut deh dalam lambungnya naik nan. Kamu sapat Quran ngon Oh nyan lain kon Quran. Nyo Quran juga kata tulis taun. Nyan la syarbu mahwihi, tidak haram meminum leburan Quran. Nah ni dalam kun awai ron tanya. Tidak haram meminum leburan Quran. Jamun tulis Quran ke bamangko dengan tinta za'faran, pegah je kubat, mai lung ho mana lung tes. Tanya jino ka bo mangat aja apotek tanya jino kan tiap beli obat. Leuh nyan ke bohi. Jadi tinta yang tulis Al-Quran lebur, yang leburnya berarti Quran. Yang gecok gejep, nyan hana haram. Yang baik on Quran ya leburannya tidak apa-apa, tidak haram. Wa maddur rijli lil mashafi ma lam yakun ala murtafi, dan haram lagi memanjangkan kaki, nyu bahasa Aceh, nyu nyu lil mashaf, kepada mashaf nyainan nduk ron nyu kena ike akira
Quran. Ika akhiran Quran. Nyan hukum ji haram selama Al-Quran mashaf tersebut tidak berada pada tempat yang lebih tinggi. Tapi menyomanyang Quran di meja, nyung kena irana. Nyah na pupu, hana haram. Tapi menyo Quran ngana kidra nu santut, nyu kenan hukum ji haram. Ya, menyo keun urang nyamun bae kanyu nyan bro aki ke. Hukum ji haram. Maka na cerita jamun kebutuh ngan salah wallahu alam ilmu hanal duku. Cerita bak gure sebab kon bak kitab long demeng. Imam Syafi'i wate ge selalu legop nyan dalam keadaan ge kuin. Hantom genyu. Saya tanya li urang pakon hana genyu. Ge takut na Quran ni na. Ana baru mohlung na baru mohgop. Ana baru mohgop na ba kampung gop. Ana ba kampung gop na ba daerah gop itu na ba nanggro gop. Pokok ji ge takut iko nyan menyu arah haki gate Quran. Monyo dari sinan tak pahami berarti tidak terbatasi jauhnya Quran dengan kita ideh nuduk rono pada masjid Quran ino nunyu rono keno nyan monyo Quran ngaki rono santut kon atuh tempat yang lebih tinggi maka hukum nyunyan haram hukum memanjangkan kaki lagi nyan haram ya, maka bek ne panjang kaki lagi nyan ne kuwin nyan nyu holain ya, Quran raku ne nyu gede nyu baru nyu gede hudunang na pupu nah wa yusannul qiyamu lahu kal alimi bal aula dan disunatkan berdiri bagi Quran sama seperti disunatkan berdiri bagi orang alim bal aula bahkan berdiri bagi Quran lebih utama. Jadi musunah urumai Quran nyan gedanyo sunat dong memuliakan Quran lagi sunat dong menyotruh huruf alim roh red budak dong sunat dong kan wajib sunat bahkan dong untuk memuliakan Quran lebih utama daripada dong memuliakan orang alim. Wa yukrahu harqu ma kutiba alaihi illa li ghardi nahwi siyanah fa ghusluhu aula minhu dan dimakruhkan hukum ji makruh membakar sesuatu yang tertulis Quran di atasnya. Lam kertasnya menulis Quran. Nyan membakar kertas yang menulis Quran nyan hukumnya makruh. Kecuali pembakaran tersebut dilakukan untuk tujuan memelihara. Karena keberserakan hanali musapat lagi nyo daripada ipuput yang en genoi, puput yang en gede, hut lang bro, hut lang lung, ibloh buah anak mit, nyan jut tetut. Tapi hati tetut nyan tujuan ji sianah menjaga, memelihara, baik tujuan pehi, pina baik sampai ikun ya kan tu Quran. Sorting drone kamera, ipu ba YouTube bahwa urung tut Quran. Ya, jadi tut kon maksud untuk pehina, maksud untuk menjaga daripada berserakan. Karena Quran ka Tuhan nang kati on taho lepe nyan on ni nyan jut tut. Nya hana makruh, mahan makruh tut. Fa ghasluhu aula maka mencucinya lebih utama daripada membakar. Tapi tarah lebih utama daripada lebih god menyojut baik nentut sit walaupun menyo untuk pelihara ke begah. Nerah mendong. Nuplei mungkin dengan nuplei tulisannya lebur monyo itim lebur ban lebur tulisannya hanali Quran mak kertasnya nyan lebih god daripada membakar ya. Cuma kalau membakar hati-hati mungkin nyo bilu masjid kadang genging Quran kabeh berserakan bilu melasah gecok sapat Quran yang kada prik-priknya diatut nya hati-hati tetut. Selama tulisan Al-Quran masih nampak walaupun kertas tersebut sudah menjadi abu katutung nyan mentong Quran baik sampai ni abluh baik sampai ni alingku ni ya kadang ada tatut musuh on lagi ada tatut nyo hana gadah tulisan ji walaupun kama be selama hana anju maka supaya anju kiban leuh tatut payah tasiram lom leuh tasiram baru enjuk baruh abenyan kon li Quran ngekeun mahan Quran debunya Quran maka hati-hatinya nah biutu sagai olehnya wa yahrumu bil janabati maksu fil masjidi wa qiraatu Qur'anin bi kasbihi walau ba'da ayatin bihaisu
yasmi'u nafsuhu walau sabian khilafan lima afta bihin Nawawi. Dan haram dengan sebab janabah. Tambahan, menyo hadas drone cuma hadas kecil muno takai harum. Apabila hadas yang na bakdrone hadas janabah na tambahan lom harum. Tu lain harum yang muno. Puatra iaitu maksu fil masjid. Haram berdiam diri dalam masjid. Harum ya'du dalam masjid menyo drone mantang menjunub walau mana junub. Dan membaca Quran dengan kasat Quran walaupun sebahagian ayat yang bacanya baca deuh dengar dalam punyung. Berarti menyo baca hana deuh dengar le punyung, baca lamate nyan ada mujunub hana harum. Baca yang bergerak abah sehingga keluar suara deuh dengar punyung deuh. Walaupun hana rayuk dak tu, nyan hukum ji harum menyo dalam keadaan mujunub. Dan dengan kasat yang terbacanya Quran. Tapi apabila di kasat yang dibaca bukan Quran tapi sebagai zikir, karena ayatnya ayat yang biasa digunakan sebagai zikir atau sebagai doa, lagi contoh dah baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang kan Quran surah Al-Baqarah ya. Nyan tapi watene baca Rabbana atina dalam kana munjunub nan kasat kan Quran nyan putih doa nemu doa nyan hana harum. Atau untuk menghafal Quran nyan hana harum. Yan. Wa binahwi haidin la bi khuruji talqin salatun wa qiraatu wa saumun. Dan dengan sebab menghadas seumpama haid, yaitu haid dan nifas. Tanya junub, menyodra orang inang muhaid hadas ke atau menifas na tambahan lam harum. Pu tambahan harum yaitu salat dan membaca Quran dan puasa. Nyan harum bagi orang muhaid dan orang meni. Selain yang menota pegah tambahan lam harum bagi orang muhaid dan menifas, salat, puasa, baca Quran. Tambahan lam. Tetapi wajibu qada'uha, tetapi menyo puasa walaupun harum gepubut wate keadaan muhaid atau menifas wajib qada la salata hana wajib qada salat bal yahrumu qada'uha alal aujah, tetapi bahkan haram mengqada salat berdasarkan aujah. Nyo haram kata salat urung muhe mang tuji kon katanya kontro nemuno na tinggal semayang anan kata haram bagi orang yang berhaid atau bernifas mengqada salat yang ditinggalkannya di waktu dia berhaid atau bernifas haram. Qada sembahyang wate he wat tinggal wate he haram, qada puasa wate muhe wate menifas hukumnya wajib. Nyan ke yang haram para jamaah dengan sebab-sebab berhadas, baik hadas kecil, hadas pertengahan atau hadas besar. Mengenai misal anak mid yang ikut lomba, nah praktek semayang atau lomba praktek salat jenazah dan sebagainya, di tengah berjunub atau muhid, jid lakukan praktek salat. Dan semayang untuk mempraktekkan pak lomba. Menyo penuh praktek semayang tadi. Menyo sebahagian anak pupu. Menyo penuh praktek mulai takbiratul ihram sampai dengan salam, yang semayang. Harum. Tapi tamkin harum menyerahkan, memerintahkan anak-anak sembahyang dalam keadaan berhadas walaupun hadas kecil. Ya. Menyo tajuk Quran ba nukmin yang hadas anak pupu, tapi Quran semayang hanyut harum. Tau harum kon ba anu minyan ba gedanyo yang yu itu danyo guru anu minyan menghadas anak hitung itu mayang tayu tu mayang praktek tu mayang nyan hukum jiha harum ba gedanyo danyo yang mendosa urang yang yu ka anu minyan tu mayang. Jadi monyo tanu yu tu mayang tayu ya tung itu mayang le anu min ci ya tung itu mayang le mandum nak da praktek tu mayang gedanyo nya kajut anak buku ngodir. Dah nah lain pertanyaan. Menyohana tutup pengajian
Untuk kita lanjutkan pertemuan selanjutnya, yaitu taharah yang kedua, yaitu mandi. Tentang mano. Enggak. Dalam dompet. Lembaran Al-Quran dalam dompet. Nyan pasti harum karena ada puduk wa punggung. Ya, nyan tatamong lam kama mano lam tempat kotor nyan, ya, nyan menyot sengaja adab damong, nyan bahkan jut ke kufur tu. Kon cuma tingkat harum. Pedamong Al-Quran lam withi sengaja adab damong, kon tua ruh damong gero, kon cuma harum bisa membuat danyo jut ke kafi. Ya, dompet anak muncih lan dompet. Munyawat teduh Quran harum, ban nutup Quran, HP kang Quran ana harum. Nup damong dono HP lang Quran, lam HP nyan na Quran, na aplikasi Quran, tapi kon dengah ne buka, ana pupu. Karena yang nup damong kon Quran harum. Nyan sama lagi damong ro nasit lam dada ron kon na Quran. Minimal Quran Fatihah tagaina. Hana ni ronu la dan jun yang jun Fatihah. Berarti lam dada ron na Quran, sama tinggal lam HP. Ya, munya waten tubit Quran lam dadadron untuk mengwisi harum ni baca Fatihah la wisi harum menansit waten tubit aplikasi Quran waten buka la HP tapi waten tutup lagi ron tamong biasa dan tuwe ana dengoh baca Quran padahal lam dada na Quran lam memori ron ana harum nah mudah rezeki yu patolan dompet nyan thalah menyopat makna patolan dompet puduk wa punggung thalah hanyut harum puduk wa punggung nyan menghina Quran harum bisa jadi kufur kan masalah hanyut patolan dompet jun patolan dompet tapi bek mon dompet lam punggung dompet lagi tafiku ino nya na masalah pasal ju cuma ke masalah mudah rezeki nya ho menaruh long lo doa. Ya, baik lagi urung pegahnya god than nang paten jinnya. Monyo na bruh lampang handu ne. Monyo na bruh lampang, monyo na bruh kandu tu. Ya nya ho nya na rulung. Ilung nung pegah hukumnya nagai. Ya, kagak? No mentong kajian kitanya tutup dengan baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وتفسير اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا فيما علمتنا اللهم إنا نستودعك ما علمتناه فاردده إلينا عند احتياجنا إليه ولا تنسناه أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim.